Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Atim Al-Badawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kita masih berada pada bab mudharabah, yang pada pertemuan telah lalu sedikit telah kita singgung hal-hal yang berkaitan dengan mudharabah. Bab mudharabah, pengertian dari mudharabah, maka secara bahasa kemarin telah kita jelaskan bahwasanya kata mudharabah diambil dari kata ad-darbu fil ardi. Ini pada asalnya, yang artinya adalah melakukan perjalanan di atas muka bumi. Dan ad-darbu fil ardi, melakukan perjalanan di atas muka bumi, itu digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan istilah safar untuk berniaga pada zaman dahulu orang-orang Arab. Jadi ad-darbu fil ardi ini digunakan untuk menjelaskan perjalanan-perjalanan dalam rangka berniaga, melakukan transaksi jual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makna ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini mencari sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadribuna fil ardi maksudnya menempuh perjalanan, melakukan perjalanan di atas muka bumi ini. Yabtaghuna min fadlillah, dalam rangka mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyebutkan dengan istilah yadribuna fil ardi, dan terkadang menggunakan istilah siru fil ardi, berjalan. Maka lihat di dalam surat Al-Jumu'ah, itu juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berjalan atau bertebaran di atas muka bumi ini. Fantashiru fil ardi, intishar. Ini juga memiliki makna yang sama, melakukan perjalanan di atas muka bumi. Maka kata al-mudharabah ini diambil dari kata ad-darbu fil ardi, yang artinya melakukan perjalanan di atas muka bumi dalam rangka berniaga. Mudharabah juga menurut istilah para ulama disebut juga dengan qirat, berasal dari kata qard atau berasal dari kata al-qardu, yang berarti adalah potongan. Atau dalam istilah yang lain, qard itu adalah
titipan atau menitipkan atau sesuatu yang dipinjamkan. Maka kita mendapati di sana ada istilah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap titipan atau pinjam meminjam kemudian diambil manfaatnya, maka itu adalah riba, qard. Kenapa dinamakan mudharabah, disebut juga dengan qirat atau qard? Karena di dalam muamalah atau di dalam transaksi mudharabah, maka di sana ada pemilik modal, kemudian ada pelaksana modal. Jadi di sana ada beberapa orang, bisa 2 orang, bisa lebih. Kemudian pemilik modal ini memberikan modalnya, kemudian dilakukan usaha bersama dalam rangka mencari keuntungan bersama. Ini pengertian dari mudharabah secara umum yang telah kita jelaskan. Atau bisa juga dikatakan mudharabah menurut istilah fikih, maka dia adalah merupakan akad perjanjian antara 2 orang atau lebih, yang mana salah satunya ini memberikan modal, yang lain sebagai pelaksana. Kemudian dikembangkan, kemudian mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jadi ada akad kesepakatan. Kamu dapat berapa, kamu dapat berapa, dihitung dari awal. Jadi disepakati dari awal. Akadnya jelas, pembagiannya jelas, kemudian bentuk usahanya jelas. Dan di dalam muamalah mudharabah, dalam akad mudharabah itu bisa dilakukan secara mutlak dan bisa juga dilakukan secara muqayyad. Apa maksudnya dilakukan secara mutlak, bisa dilakukan secara muqayyad? Mutlak yang penting silahkan kembangkan, nanti hasilnya kita bagi 2. Adapun yang muqayyad terikat dengan syarat-syarat tertentu, mensyaratkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau kamu melakukan seperti ini, nanti kamu harus melakukan ini dan itu. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi mutlak dan muqayyad. Mutlak umum boleh. Muqayyad dengan syarat itu pun juga diperbolehkan selagi akadnya jelas dan tidak merugikan satu sama lain. Kemudian mudharabah ini adalah termasuk salah satu yang disyariatkan, salah satu yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Dan dia termasuk sesuatu yang dihalalkan. Dan para ulama menyebutkan tentang adanya ijma, di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir. Beliau mengatakan bahwasanya di sana ada kesepakatan dari para ulama tentang bolehnya akad yang seperti ini. Itu memberikan modal, kemudian modal tersebut dikembangkan, kemudian dia memperoleh laba dalam bentuk dinar maupun dirham. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari modal yang dia berikan tadi. Dan mereka juga sepakat bahwasanya pengelola modal itu boleh memberikan syarat-syarat tertentu. Boleh memberikan syarat-syarat tertentu. Baik syarat tersebut dari sisi jenis pengembangannya, boleh juga syaratnya dari sisi pembagian hasilnya. Aku kasih modal, syaratnya nanti misalkan 30% buat saya. Maka syarat-syarat tersebut itu diperbolehkan. Jadi asal hal tersebut disepakati, maka akadnya itu bisa diterima. Dan bentuk muamalah seperti ini, muamalah mudharabah ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Sejak zaman Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang di sini dibawakan oleh Syekh Abdul Adim Al-Badawi, hadis dari Zaid bin Aslam an abihi, dari bapaknya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kharaja Abdullah, keluar Abdullah, wa Ubaidullah
dan Ubaidullah Ibnu Umar bin Khattab, yang mana mereka berdua itu adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi ceritanya anak-anak dari Umar bin Khattab dua-duanya pergi fi jaisin ila Irak, pergi bersama dengan pasukan menuju Irak. Kemudian tatkala kembali dari sana, mereka melewati Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala ceritanya. Melewati Abu Musa al-Asy'ari. Yang mana Abu Musa al-Asy'ari pada saat tersebut menjadi amir atau menjadi pemimpin di daerah Basrah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan tarhib, selamat datang, ahlan wa sahlan, kemudian menyambutnya, kemudian berkata kepada mereka berdua, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata kepadanya, kalau seandainya saya tetapkan suatu urusan untuk kalian yang sangat bermanfaat bagi kalian, tentu aku akan mampu menetapkannya. Kemudian dia melanjutkan, baik, di sini ada sebagian harta, kekayaan, maka saya bermaksud untuk mengirimnya melalui kalian kepada Amirul Mukminin. Pada Amirul Mukminin yang dimaksud sini adalah Umar. Yaitu saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu boleh kalian belikan barang dagangan, kemudian kalian jual di Madinah, lalu modal pokoknya kalian serahkan kembali kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua. Lalu ini mudharabah, akad mudharabah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari punya sesuatu titipan, gitu kan? Suatu titipan yang akan diberikan kepada Amirul Mukminin. Ada titipan. Lalu mereka menitipkan barang tersebut kepada dua orang tadi. Abu Musa menitipkan kepada dua orang tadi. Lalu dia memberikan saran. Ini nih, duit ini, gitu kan. Silahkan kamu belanjakan, kamu perdagangkan, nanti untungnya ambil sama kamu, tapi nanti pokoknya berikan kepada Amirul Mukminin. Berikan kepada Amirul Mukminin. Jadi labanya silahkan untuk kalian. Maka mereka pun mengatakan, baik, kami akan melakukannya. Setelah harta tersebut diserahkan kepada keduanya, kemudian dia menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menerima harta itu dari mereka berdua. Tatkala mereka nanti tiba di Madinah, maka mereka pun mendapatkan keuntungan. Kemudian keduanya menyerahkan harta tersebut kepada Umar. Maka Umar bertanya, apakah setiap pasukan mendapatkan pinjaman seperti yang dipinjamkan kepada kalian berdua? Maka mereka mengatakan tidak. Kemudian Umar pun mengatakan, karena dua orang tadi itu adalah merupakan anak dari Amirul Mukminin, maka Abu Musa telah meminjamkan harta kepada kalian berdua, maka serahkan kepada negara modal dan keuntungannya. Ini cerita dari atau keputusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Adapun Abdullah, maka dia diam, sedangkan Ubaidullah berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak sepatutnya engkau menetapkan seperti itu, karena andai kata modal ini berkurang atau musnah, maka tentu kamilah yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Kemudian Umar mengatakan, kalian harus mengembalikannya seluruhnya. Kemudian Abdullah diam, dan Ubaidillah mengulang lagi. Jadi dia protes dengan ketetapan Umar, karena di sana ada kaidah yang mengatakan al-kharaju bit-thaman. Jadi ketika dia siap menanggung resiko, maka dia bisa mengambil keuntungan. Jadi ketika siap mengambil resiko, maka dia bisa mengambil keuntungan. Ini nanti ada kaidah yang bisa kita jelaskan setelahnya. Maka Umar tetap minta ini karena ini adalah harta yang harus diberikan kepada Amirul Mukminin dari siapa? Abu Musa al-Asy'ari.
harta yang harus diberikan untuk kaum muslimin. Nah, berarti gitu kan. Berarti harta ini adalah milik kaum muslimin pada asalnya. Milik kaum muslimin dan keuntungannya pun juga sebenarnya milik mereka kan gitu. Ini menurut pendapat Umar. Tapi kata Ubaidillah, salah seorang dari anak Umar, tidak bisa seperti itu gitu kan. Lalu diulang lagi, maka salah seorang laki-laki yang merupakan teman dari Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau kau jadikan modal itu sebagai qirad, sebagai titipan atau sebagai mudharabah." Kemudian Umar pun menjawab, "Kalau begitu, kau jadikan modal ini sebagai qirad atau barang untuk mudharabah." Kemudian Umar pun mengambil modalnya dan keuntungannya, sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mendapatkan separuh dari keuntungannya. Jadi harta tersebut tidak dijadikan sebagai titipan, tapi dijadikan sebagai apa? Mudharabah. Jadi akad mudharabah. Ini diperbolehkan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi pada zaman tersebut transaksi mudharabah itu sudah ada. Jadi hal tersebut dibenarkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini yang mutlak, Kemudian yang berikutnya mudharabah yang muqayyad. Mudharabah yang muqayyad. Artinya mudharabah tersebut diikat dengan syarat-syarat tertentu. Diikat dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan sahabat Hakim bin Hizam yang merupakan salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, bahwasanya Hakim bin Hizam kana yastaritu ala rajuli, dia memberikan syarat kepada seseorang, orang yang idza atahu malan muqaradatan, orang yang diberikan harta dalam rangka mudharabah. Jadi Hakim bin Hizam kalau dia melakukan transaksi, melakukan akad mudharabah kepada siapapun, maka dia memberikan syarat. Syaratnya an la taj'al mali fi kabdin rotbatin. Pertama, dia memberikan syarat apa? Jangan engkau jadikan hartaku ada pada usaha binatang ternak. Kabdin rotbatin itu hati yang basah. Yang dimaksud hati yang basah adalah usaha di bidang peternakan. Kemudian wala tahmiluhu fil bahri, dan jangan pula engkau gunakan harta ini dibawa ke tengah lautan. Hartanya jangan dibawa ke tengah lautan. Kemudian wala tanzil bihi fi batni masilin, dan jangan juga kamu gunakan harta ini di tempat atau di lembah yang biasa dilalui banjir atau tempat yang rawan terkena banjir. Fa in fa'alta syai'an, kalau engkau melanggar ini semua, faqad dhamanta mali, maka engkau harus mengganti hartaku. Ini syarat di dalam qard atau syarat di dalam mudharabah. Qard mudharabah. Maka hal ini diperbolehkan. Jadi mudharabah secara mutlak maupun secara muqayyad itu diperbolehkan. Yang mutlak tadi nggak ada syarat apapun, yang muqayyad di sana ada syarat-syarat tertentu. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah mudharabah. Singkatnya, mudharabah itu sebenarnya sederhana. Mudharabah itu sebenarnya sederhana. Dia adalah akad transaksi antara dua orang atau lebih. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Kemudian di dalam transaksi tersebut ada pemilik modal, kemudian ada orang yang diberi amanah mengembangkan modal. Ada orang yang diberi amanah mengembangkan modal. Maka 2 orang tadi sepakat
diakad bahwasanya nanti harta ini dibagi sekian dan sekian pada awalnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan disyaratkan oleh pemilik modal, maka yang menjalankan amanah ini dia tidak boleh menyelisihi persyaratan tadi. Tidak boleh menyelisihi persyaratan tadi. Kalau dia menyelisihi persyaratan tadi, maka dia nanti akan bertanggung jawab mengganti harta yang dijadikan sebagai modal tadi. Ini di dalam masalah mudharabah. Bahasanya sederhana sekali, enggak susah. Namun itu kan terkadang orang sekarang secara secara naluriah enggak ada yang pengen rugi. Enggak ada yang pengen rugi. Padahal gitu kan. Padahal di dalam mudharabah itu kalau untung bersama, kalau rugi ya rugi bersama. Untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Nah, orang sekarang nggak mau rugi, pengennya untung terus, sehingga niat di dalam mudharabah, niat di dalam akadnya, menanamkan modalnya atau niat di dalam investnya itu untuk mencari keuntungan. Bagaimana caranya? Pokoknya dia nggak mau tahu. Bagaimana caranya dia nggak boleh rugi. Nah, itu nanti jadinya menurut dia mudharabah, tapi ternyata masuknya ke dalam riba. Jadi ketika dia meletakkan sesuatu, gitu kan, menanamkan modal atau invest atau menyimpan harta, kemudian dikembangkan dan dia nggak mau rugi, pengennya nambah terus, maka itulah masuk dalam kategori riba. Karena sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwasanya ketika dia mau untung, dia juga harus siap rugi. Kaidah penting untuk membedakan. Mudharabah dia itu benar-benar mudharabah yang sesuai dengan syar'i ataukah hanya sekedar gambaran terselubung dari transaksi riba adalah al-kharraju bit-thaman. Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Jadi kalau iming-iming transaksinya kamu akan dapat keuntungan terus setiap bulan begini-begini, simpan hartamu di tempatku. Terus dijanjikan keuntungan, kemudian dia siap. Nggak ada sedikit pun kata-kata kalau ini rugi, kita rugi bareng-bareng, nggak ada. Pokoknya dapatnya untung terus. Maka ini masuk ke dalam masalah riba. Dalil jelas. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam atau menyimpan sesuatu, kemudian dia mengambil keuntungan dari simpanan tadi, maka itu adalah masuk ke dalam riba. Kecuali jika di dalam akadnya jelas disebutkan akad mudharabah, yaitu apa? Siap rugi. Kalau rugi kan tanggung bareng-bareng kan gitu. Kalau rugi ditanggung bareng, kalau untung juga didapat bareng-bareng. Kalau misalkan pengen untung terus, maka dia masuknya ke dalam riba. Kita harus berhati-hati. Jadi bagi hasil, baik di dalam keuntungan, bagi hasil pula di dalam kerugian. Kalau enggak, dia akan masuk ke dalam riba. Maka ini terkadang banyak sekali orang yang enggak paham dengan istilah mudharabah. Karena memahami istilah mudharabah itu mendapatkan keuntungan dari investasinya dia. Ya memang benar. Ketika seseorang menanamkan modal, kemudian orang di sana ada pelaksana modal, kemudian hasil dari usaha tadi dibagi dua misalkan, maka ini masuk transaksi mudharabah. Tapi jangan lupa bahwasanya mudharabah itu baik untung maupun rugi dibagi bareng-bareng. Untung maupun rugi itu dibagi bersama-sama. Jadi jangan pengen untung terus. Kalau pengen untung terus, maka dia nanti masuknya ke dalam riba. Ini pemodalnya.
Kemudian bagi pelaksana modal, dia harus benar-benar amanah. Dia harus menjalankan amanah. Kalau dia tidak menjalankan amanah, maka dia dhamin. Dia nanti harus mengganti modal yang dia jalankan. Tapi kalau dia sudah amanah, namun qadarullah misalkan, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak lalai. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka kerugiannya pun menjadi tanggungan bersama. Kerugian menjadi tanggungan bersama. Seperti itu. Ini kaidah di dalam masalah mudharabah. Yaitu transaksi akad dari dua belah pihak, yang satu pemilik modal, yang satu pelaksana, kemudian disepakati bagian-bagian dari hasil mereka. Kemudian juga di dalam akad mudharabah itu bisa diberikan syarat-syarat tertentu, bisa juga tidak diberikan syarat-syarat tertentu. Yang jelas di awal itu harus jelas akad dan transaksinya. Jelas akad dan transaksinya. Demikian pula diperjelas jenis usahanya. Diperjelas jenis usahanya. Jangan sampai gitu kan. Mudharabah ternyata jenis usahanya adalah usaha yang diharamkan. Maka dia pun terkena dosa yang sama. Kenapa? Masuknya ke dalam ranah ta'awun. Jadi mudharabah ini harus jelas, akadnya jelas, jenis usahanya juga jelas, pembagian hasilnya juga jelas. Islam itu adalah agama yang jelas. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka biasakan untuk mencukupkan diri pada hal-hal yang jelas-jelas kehalalannya. Cukupkan diri kita dengan hal-hal yang jelas kehalalannya. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, inti dari muamalah atau inti dari pekerjaan, inti dari transaksi jual beli itu bukan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari setiap kegiatan dan transaksi yang kita lakukan. Di awal-awal membahas tentang masalah seseorang itu harus jujur di dalam transaksi jual beli. Nggak boleh menyembunyikan aib di dalam barang dagangannya. Kenapa? Kalau dia tidak jujur, gitu kan? Kalau dia menyembunyikan aibnya atau dia berdusta di dalam transaksi jual belinya, apa kata Nabi SAW? Muhiqat barakatu bai'ihima. Dihapus keberkahan dari transaksi jual belinya. Maka di dalam kita bermuamalah, yang kita cari itu adalah keberkahan di dalam muamalah, bukan sekedar keuntungan. Bahkan di dalam transaksi pinjam meminjam pun, kita meminjamkan harta kepada orang lain, yang kita cari adalah keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keuntungan. Kita meminjamkan 100.000 misalkan, yang kita cari adalah keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong orang, membantu orang. Kemudian ketika jatuh tempo dia belum bisa membayar, kita kasih tenggang waktu lagi, kita tambah lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Namun ketika yang dicari itu adalah keuntungan di dalam transaksi pinjam meminjam, dia meminjamkan sesuatu kepada orang lain sejumlah nominal tertentu, kemudian dia ingin mendapatkan keuntungan dengan itu, maka ini masuk ke dalam ranah riba. Ini tidak diperbolehkan, tidak berbarokah sama sekali, nggak berbarokah. Jadi transaksi apapun yang kita cari itu bukan masalah untung dan rugi, bukan hanya sekedar untung dan rugi, tapi yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sebanyak apapun yang kita kumpulkan, namun kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun darinya. Sebanyak
Sebanyak apapun harta yang dimiliki seseorang, tapi kalau tidak diperoleh dari jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan di dalamnya, maka kita tidak akan mengambil manfaat sedikit pun. Bahkan dia nanti akan menjadi beban bagi orang yang memilikinya atau orang yang menimbunnya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Orang yang menimbun harta, nggak dikeluarkan zakatnya misalkan, maka keberkahan dari harta tersebut hilang. Bahkan harta tersebut akan menjadi sebab dia nanti disiksa di akhirat. Sebab dia nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka transaksi apapun bukan bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Pekerjaan apapun bukan tentang bagaimana kita mengumpulkan perbendaharaan dunia yang melimpah, bukan. Tapi ingat satu hal, rizki kita semua Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rizki kita semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahkan sejak kita belum dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir segala sesuatu. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi. Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Kemudian di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiynya, Nabi SAW mengatakan, "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Kemudian dalam hadis itu disebutkan setelah ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan kata Nabi SAW, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Lembaran pena itu telah diangkat. Nah, pena telah diangkat. Kemudian tintanya pun juga telah mengering. Takdir telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan segalanya. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdir kita. Artinya apa? Rizki kita semuanya telah ditakar, telah diukur, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bertambah meskipun berusaha untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala cara untuk mengumpulkan harta, bahkan dengan cara mencuri sekalipun, dengan cara yang diharamkan sekalipun, maka rizki dia tidak akan pernah bertambah. Semuanya tetap seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam takdirnya. Maka ketika kita menyadari bahwasanya rizki kita semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, carilah keberkahan dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu tugas kita. Bukan mencari rizkinya, rizki itu sudah ditetapkan, tapi cari keberkahan dari rizki tersebut. Dengan mencukupkan diri dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah menyebutkan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semuanya yang hidup di dunia, rizkinya itu Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut gak kebagian rezeki? Allah Subhanahu wa taala adil di dalam pembagian rezekinya. Allah memberikan kepada si A banyak, Allah memberikan kepada si B sedikit. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak adil, tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, alimun hakim. Allah hikmah terhadap semua ketetapannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kepada si A, maka itu baik bagi dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit bagi si B, maka itu baik bagi dia. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah menyebutkan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ketika kamu enggak suka terhadap sesuatu, ternyata itu baik bagimu. Maka sandarkan, kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian semua enggak tahu. Maka berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, syukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Karena kita tidak pernah tahu, kita enggak pernah tahu
Orang yang kita lihat dia memiliki kelebihan dari sisi rizki ataupun harta, ternyata dia mendapatkan ujian yang lebih berat pula dari kita. Maka cukup syukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Berusaha mencari keberkahan di dalam setiap usaha kita. Karena usaha, transaksi jual beli misalkan, atau bekerja, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari sebab-sebab rizki itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, ingat, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik. Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka di dalam kerjaan kita sedang beribadah, dan ibadah itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila kerjaan tersebut adalah kerjaan yang baik. Transaksi jual beli kita berdagang, maka ketahuilah kita sedang beribadah, dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila yang kita perdagangkan adalah sesuatu yang baik pula. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan, wa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau selesai salat, silakan kamu bertebaranlah di atas muka bumi ini. Berpencarlah, wabtagu, cari min fadlillah, sebab-sebab rizki dari Allah. Kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab rizki. Maka menjalankan perintah itu adalah ibadah, dan ibadah enggak akan diterima kecuali yang baik. Enggak akan diterima kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Nggak akan diterima kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Maka sekali lagi, di dalam transaksi bukan bagaimana kita mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari setiap usaha kita, setiap hal yang kita kerjakan. Itu yang paling penting. Wallahu ta'ala a'lam. Hilang itu ada dua. Hilang karena hilang ya. Pinjaman kemudian hilang itu ada dua. Hilang karena dia melalaikan penjagaan. Sama hilang dia sudah jaga kemudian dia hilang. Dia udah benar-benar berusaha jaga tapi hilang. Itu hukumnya berbeda. Yang satunya ganti, yang satunya nggak ganti. Itu hilang. Namun ketika dia mensyaratkan, kemudian syarat itu diterima, maka al-muslimuna inda syurutihim. Seorang muslim wajib menepati syarat-syarat tersebut. Dan tadi telah kita jelaskan bahwasanya syarat di dalam mudharabah itu diperbolehkan. Syarat dalam mudharabah itu diperbolehkan. Seperti ini jangan digunakan untuk ternak. Jangan digunakan untuk ini. Kalau kamu melakukan itu semua nanti kamu ganti. Kalau rugi kamu ganti. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kamu silahkan kamu gunakan untuk membangun toko misalkan, untuk berdagang, tapi kamu dagangnya jangan di pinggir sungai. Nanti kalau kebanjiran, hanyut dan lain sebagainya, kamu ganti semua modalnya. Nah, itu persyaratan. Ketika persyaratan tadi disetujui, maka al-muslimuna inda syurutihim. Syarat tersebut berlaku. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi syarat diperbolehkan. Ketika syarat itu diterima, disepakati, maka semua konsekuensi dari syarat tersebut itu yang berlaku. Wallahu ta'ala. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab salam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.